toleransi FEB angkatan tahun 2019. Kenalkan, nama aku Sasima Vero dari Administrasi Pendidikan angkatan 2019. Halo semua, perkenalkan nama aku Ali Alwidat, aku temannya Abidah, aku dari Fakultas Fisip angkatan 2019. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Sution, saya dari Fakultas Hukum angkatan 2019. Halo, aku Usi dari FH 2019. Oke Kak Putri, nah aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak, kalau menurut Kak Putri sendiri, apa sih arti Pancasila itu? Jadi menurut aku Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum itu, atau Pancasila yaitu 5 sila. Pastinya Pancasila itu kan 5 dasar karena ada 5 sila. Nah, kemudian juga termasuk Pancasila itu dasarnya hukum, seluruh hukum yang ada di Indonesia. Merupakan dasar negara ya, di mana di situ semua hukum yang ada di Indonesia itu bersumber pada Pancasila. Gitu sih Kak. Oke, Pancasila ya. Nah, secara bahasa memang diartikan bahwa Panca kan ada 5 artinya. Nah, sila artinya sila itu sendiri. Nah, Pancasila artinya 5 dasar gitu. Nah, kemudian Pancasila juga merupakan ideologi serta sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita. Gitu. Pancasila artinya 5 dasar. Oke, terus Kak Usi tahu nggak sih kapan hari lahirnya Pancasila? Hari lahir Pancasila itu 1 Juni 1945. Oh iya. Lahirnya Pancasila 1 Juni. 1 Juni 1945. Oke, betul banget nih jawaban dari Kak Alia. Oke, hari lahir Pancasila itu 1 Juni 1945. Oh sih, 1 Juni 1945. Bener banget ya teman-teman jawabannya. Jadi hari lahirnya Pancasila tuh tanggal 1 Juni 1945. Oke, nah terus terakhir nih Kak, aku mau nanya, kalau menurut Kak Putri sendiri, tadi kan udah disebutin juga kalau Pancasila itu 5 dasar. Nah, pengamalan dari 5 sila yang ada di Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari nih Kak, menurut Kak Putri itu apa sih contohnya? Oke, jadi aku ambil contoh dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap orang memiliki hak untuk meluk agama masing-masing, dan diri aku sendiri sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk beribadah sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih Kak Abida. Jadi menurut saya, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa Pancasila itu kan merupakan dasar dari negara Indonesia seperti itu ya. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia itu bersumber pada Pancasila tersebut. Kalau contohnya pertama, di sila pertama itu kebebasan beragama, yang kedua itu kita harus saling menghormati sesama manusia, yang ketiga kita harus mengikuti kegiatan bela negara, yang keempat itu kita harus mengutamakan musyawarah mufakat, yang kelima kita harus saling membantu dalam kehidupan sosial di masyarakat. Mungkin salah satu contoh aja ya Kak ya. Boleh Kak. Contohnya itu sih karena kita kesatuan ya. Berarti otomatis kita saling toleransi antara teman kita yang berbeda agama Kak. Misalkan kita Islam sama otomatis toleransi sama orang-orang yang non-Islam. Pengamalan 5 dasar Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita bedah satu persatu ya Kak. Yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini mungkin contoh sederhananya dalam kehidupan kita dari kebebasan beragama, terus juga dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 bahwa setiap warga negara itu bebas untuk menentukan agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dia anut tersebut. Namaku Siril, aku umur 16. Kenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Faisbatul Abror dari kelas 12 Magdi. Nama saya Ebunda Putri Aulia. Masuk Kota Malang kelas 12. Halo, nama saya Sofina Melehansa dari MAN 2 Kota Malang. Assalamualaikum, saya Lintang Hikaru dari MAN 2 Kota Malang. Dari kata panca yang artinya 5 dan sila itu artinya prinsip. Jadi 5 prinsip yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila secara bahasa dari kata panca yang artinya 5 dan juga sila yang artinya dasar. Pancasila itu panca itu 5, sila itu dasar. Jadi 5 dasar. Panca artinya tuh 5, sila itu artinya prinsip gitu. Jadi 5 prinsip.
sila itu dasar, jadi 5 dasar. Pancasila itu lahirnya 1 Juni 1945. Lahirnya Pancasila sendiri yakni tanggal 1 Juni. Ini 1 Juni. Warga negara Indonesia, kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya? Contohnya, sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti kan kita menaati perintah-perintah yang ada dalam agama kita masing-masing. Terus juga bersikap toleransi atau menghargai sesama umat beragama walaupun tidak sama-sama satu agama. Yang kedua ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita tuh sebagai sesama rakyat Indonesia, sebagai sesama manusia harus mengakui adanya hak asasi dan kewajiban, juga kesetaraan derajat. Jadi kita memandang walaupun kita di Indonesia itu berbeda-beda suku, agama, ras, budaya, warna kulit, kita tetap saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia, rasa cinta kita terhadap bangsa dan Ya mungkin contohnya mencintai produk-produk lokal gitu. Musyawarah untuk mengambil suatu keputusan harus mencapai kata sepakat. Sekolah mungkin penentuan ini struktur kelas, jadi kayak musyawarah untuk mencapai mufakat, nentuin ketua kelas, wakilnya, sekretaris dan yang lainnya. keadilan sosial. Terkait keadilan, yakni dalam kehidupan ini kita harus bisa berlaku adil. Yang terakhir itu keadilan sosial ini adil sama guru dan teman, terus ya tidak milih-milih teman mungkin.